Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di IT Hits. Kali ini kami akan membuat sebuah video belajar yaitu mengenai belajar algoritma dasar. Nah, ini akan menjadi video berlanjut dan ini adalah playlist pertama IT Hits. Nah, sebelum itu jangan lupa subscribe eh, supaya bisa mendapat notifikasi untuk video selanjutnya. Nah, kita langsung saja ke materi. Apakah algoritma dan pemrograman itu? Nah, membuat program komputer sudah menjadi kebutuhan banyak orang pada era teknologi informasi saat ini. Tidak hanya orang dengan latar belakang pendidikan informatika ataupun ilmu komputer saja yang dituntut mampu membangun program aplikasi. Tetapi orang-orang dengan latar belakang yang lain pun sering membutuhkan kemampuan pemrograman, sering membutuhkan kemampuan memprogram untuk berbagai keperluan. Nah, di sini ada persoalan. Beberapa persoalan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari seringkali memiliki kemiripan substansi. Misalnya persoalan mengurutkan kartu sama dengan mengurutkan entry di dalam sebuah kamus atau ensiklopedia sehingga tersusun secara alfabetis. Nah, di sini persoalan adalah masalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, setiap persoalan umumnya mengandung satu atau lebih parameter. Misalnya pada persoalan pengurutan S dan N adalah parameternya. Nah, setiap pemberian nilai untuk semua parameter persoalan dinamakan instansi persoalan atau instance of problem dan jawaban terhadap instansi persoalan dinamakan solusi. Nah, ini adalah contoh persoalan. Nah, sebagai ilustrasi, misal instansi dari sebuah persoalan pengurutan adalah seperti ini. Nah, ini adalah persoalan di mana nomor ini belum tersusun dengan rapi atau belum tersusun dari urutan terkecil. Nah, untuk yang setelah terurut, ini adalah contoh solusi atau jawaban dari persoalan tersebut. Kemudian, algoritma. Nah, untuk persoalan-persoalan tadi, dengan instansiasi yang kecil, kita dapat menemukan solusinya dengan mudah dan cepat. Nah, di sini algoritma adalah urutan langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan. Contohnya persoalan yang tadi. Nah, di sini ada contoh persoalan mempertukarkan isi gelas. Nah, di mana eh, dari dua gelas ini memiliki eh, isi yang berbeda. Nah, di sini persoalannya bagaimana isi gelas A berpindah ke gelas B, sedangkan isi gelas B berpindah ke gelas A. Maka untuk proses tersebut dibutuhkan satu gelas kosong supaya nanti isi gelas B bisa berpindah ke gelas C. Kemudian yang isi gelas A berpindah ke gelas B. Setelah itu, isi gelas C dipindahkan ke isi gelas A. Nah, ini contoh kecil dari algoritma. Kemudian, nah di sini ada karakteristik algoritma. Nah, ada beberapa karakteristik algoritma
yaitu, nah di sini ada algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah, langkah terbatas. Nah, sebagai contohnya seperti algoritma yang kita contoh tadi mempertukarkan isi gelas, bahwa setelah prosesnya berhenti, setelah proses pertukaran tersebut sudah selesai, ya maka program tersebut sudah selesai gitu. Dinyatakan itu sudah selesai. Nah, kemudian di sini ada setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak boleh berarti dua atau ambigu. Contohnya di sini ada pernyataan bagilah P dengan sejumlah beberapa buah bilangan bulat positif. Nah, dapat bermakna ganda. Berapakah yang dimaksud dengan berapa? Nah, algoritma menjadi jelas jika langkah tersebut ditulis bagilah P dengan 10 buah bilangan bulat positif. Nah, untuk lebih jelasnya seperti itu. Kemudian, sini ada algoritma memiliki 0 atau lebih masukan input atau input. Nah, masukan ialah parameter nilai yang diberikan kepada algoritma untuk diproses. Pada algoritma mempertukarkan isi gelas tersebut yang tadi salah satu contohnya. Kemudian, algoritma mempunyai 0 atau lebih luaran atau output. Luaran dapat berupa pesan atau besaran yang memiliki hubungan dengan masukan. Algoritma mempertukarkan isi gelas tadi tidak mempunyai luaran, sedangkan algoritma Euclidean mempunyai satu luaran yaitu M pada langkah satu, yang merupakan pembagi bersama terbesar dari kedua masukannya. Dan yang terakhir di sini ada algoritma harus sangkil atau efektif. Setiap langkah harus sederhana sehingga dapat dikerjakan dalam sejumlah waktu yang masuk akal. Langkah yang masih global masih perlu diperinci lagi menjadi langkah yang dapat dilaksanakan oleh pemroses. Next. Nah, di sini ada program dan bahasa pemrograman. Nah, hingga saat ini terdapat puluhan bahasa pemrograman. Di sini dapat disebutkan antara lain bahasa rakitan atau assembly, Fortran, COBOL, ada VL atau I, ada Algol, Basic, Pascal, C, C++, C Sharp, Java, Arduino, PHP, Prolog, LISP, Python, dan masih banyak lainnya. Ada banyak cara mengklasifikasikan bahasa pemrograman berdasarkan tujuan aplikasinya. Bahasa pemrograman dapat digolongkan menjadi beberapa kelompok. Nah, ini algoritma baru efektif jika dilaksanakan oleh sebuah pemrosesan atau prosesor. Nah, komponen utama komputer. Nah, di sini secara garis besar, komputer tersusun atas 4 komponen utama, yaitu piranti, pemasukan piranti atau luaran, unit pemrosesan utama, dan memori. Nah, unit pemrosesan utama atau central process atau yang disebut CPU adalah otak dari komputer yang berfungsi mengerjakan operasi-operasi dasar seperti operasi perbandingan, operasi perhitungan, operasi membaca, dan operasi menulis. Nah, di sini ada memori. Memori adalah komponen yang berfungsi sebagai tempat menyimpan. Yang disimpan di dalam memori adalah eh, berisi operasi-operasi yang dikerjakan oleh CPU. Nah, ini contoh gambarnya yang sudah dijelaskan. Kemudian, next. Nah, sini ada bahasa pemrograman. Nah, seperti yang tadi disebutkan,
Bahasa pemrograman itu ada banyak. Yang contohnya tadi ada misal C, C++, C Sharp, Java, Arduino, PHP, Prolog, LISP, Python, dan masih banyak lainnya. Nah, di sini ada bahasa tingkat rendah. Apa itu bahasa tingkat rendah? Bahasa jenis ini dirancang agar setiap instruksi langsung dikerjakan oleh komputer tanpa harus melalui penerjemah atau translator. Bahasa tingkat rendah bersifat primitif, sangat sederhana dan relatif sulit dipahami oleh manusia, namun hanya dipahami oleh mesin komputer. Yang termasuk bahasa tingkat rendah adalah bahasa mesin atau mesin language dan bahasa assembly. Kemudian, di sini ada bahasa tingkat tinggi atau high level language. Apa itu bahasa tingkat tinggi? Bahasa jenis ini membuat program menjadi lebih mudah dipahami oleh manusia atau lebih manusiawi karena secara sintaks dan notasi lebih dekat ke bahasa manusia, yaitu bahasa Inggris yang utamanya itu. Kelemahannya, program dalam bahasa tingkat tinggi tidak dapat langsung dilaksanakan oleh komputer. Ia perlu diterjemahkan terlebih dahulu oleh sebuah translator bahasa yang disebut kompilator atau compiler ke dalam bahasa mesin sebelum akhirnya dieksekusi oleh CPU. Semua bahasa pemrograman, kecuali bahasa mesin dan bahasa assembly, adalah bahasa tingkat tinggi. Next. Nah, di sini ada tahap pelaksanaan program komputer. Nah, di atas itu ada algoritma, kemudian ditranslasi menjadi program bahasa tingkat tinggi. Nah, setelah proses program algoritma ditranslasi ke program dalam bahasa tingkat tinggi, setelah itu ada kompilasi atau compiler menjadi program dalam bahasa tingkat rendah. Nah, setelah itu interpretasi oleh CPU, maka operasi tersebut di sini bisa berupa baca, tulis, hitung, perbandingan, dan sebagainya. Next. Nah, ini bagian layar algoritma Euclidean. Nah, di sini ada diberikan dua buah bilangan bulat tak negatif atau M dan N kurang lebih dari N. Nah, di sini algoritma Euclidean mencari pembagi bersama terbesar BCD dari kedua bilangan tersebut, yaitu bilangan bulat positif terbesar yang habis membagi M dan N. Nah, di sini algoritmanya, jika N sama dengan 0, maka M adalah jawabannya. Kemudian stop. Nah, tapi jika N bukan tidak sama dengan 0, maka lanjut ke langkah kedua. Nah, bagilah M dan N, misalkan R adalah sisanya. Kemudian ganti nilai M dengan nilai N dan ganti nilai N dengan nilai R, lalu ulang kembali ke langkah 1. Nah, itu penjelasan mengenai gambar contoh bagian layar algoritma Euclidean. Next. Nah, di sini ada pemrograman prosedural. Apa itu pemrograman prosedural? Nah, algoritma berisi urutan langkah-langkah penyelesaian masalah ini berarti langkah-langkah di dalam algoritma menyatakan proses yang prosedural. Nah, di sini ada beberapa definisi prosedur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama itu adalah tahap-tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Dan kedua, di sini ada metode langkah demi langkah secara eksak memecahkan suatu masalah. Nah, dan ini sudah dibahas sebelumnya. Nah, mungkin sekian saja untuk video pembelajaran kali ini. Tunggu untuk updatean video selanjutnya.
Semoga bermanfaat dan terima kasih.